Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam Ujar Unpa Mengajar. Perkenalkan, saya Eka Stiana, dosen program studi PPKN S1 Fakultas Keguruan dan Pendidikan Universitas Pamulang yang akan menemani teman-teman dalam membahas dan mendalami mata kuliah perencanaan pembelajaran dalam PPKN, khususnya materi dimensi, prinsip, dan jenis perencanaan pembelajaran. Materi yang akan dibahas kali ini ada 3: dimensi perencanaan pembelajaran, prinsip perencanaan pembelajaran, jenis perencanaan pembelajaran. Materi ini akan disajikan selama beberapa menit ke depan, jadi jangan sampai terlewatkan. Tonton terus di Sasmita Jaya TV, berbagi untuk negeri. Teman-teman mahasiswa dimanapun berada, dimensi dalam suatu perencanaan pembelajaran sangat diperlukan karena adanya keterkaitan cakupan, sifat, dan ciri. Menurut Harjanto, bahwa dimensi perencanaan pembelajaran terjadi karena terciptanya perencanaan secara keseluruhan dengan nalar dan efisien. Penasaran dengan materi kali ini? Mari kita mulai pembahasannya. Teman-teman mahasiswa, materi pertama pada pertemuan ini adalah dimensi perencanaan pembelajaran. Menurut Haryanto, dimensi itu adalah A. Signifikasi. Signifikasi adalah pengaruh. Dalam dimensi perencanaan pembelajaran, tingkat signifikasi melihat tujuan pendidikan yang dibuat. Namun, signifikasi berdasarkan kriteria-kriteria selama proses perencanaan yang dibangun dan dibuat. B. Fleksibilitas. Perencanaan pembelajaran yang direncanakan dan disusun harus berdasarkan pada kenyataan yang sebenarnya berkaitan dengan biaya dan penerapannya. C. Relevansi. Dalam menyelesaikan masalah yang ada dapat diselesaikan secara spesifik dengan waktu yang tepat dan tujuan yang spesifik juga untuk mendapatkan hasil yang optimal. D. Kepastian. Perencanaan pembelajaran yang dibuat dapat mengurangi peristiwa-peristiwa yang tidak diduga. E. Ketelitian. Perencanaan pembelajaran yang dibuat harus dalam bentuk sederhana dan memperhatikan kaitan-kaitannya dengan komponen-komponen yang ada. F. Adaptabilitas. Perencanaan pembelajaran yang dibuat memiliki sifat dinamis agar informasi yang ada sebagai umpan balik dalam penggunaannya pun disesuaikan dengan keadaan untuk menghindari kejadian yang tidak diharapkan. G. Waktu. Perencanaan pembelajaran yang dibuat berdasarkan waktu sekarang, juga validitas dan reliabilitas untuk analisis, serta kapan untuk melakukan penilaian pendidikan masa kini yang berhubungan dengan masa yang akan datang. H. Monitoring. Untuk melihat perkembangan, apakah kriteria yang ada sudah menjamin komponen yang ada sudah bekerja secara efektif. I. Perencanaan berisi apa-apa yang diinginkan yang perlu dibuat, seperti tujuan, program, dan pelayanan sumber daya manusia atau tenaga manusia, keuangan, atau biaya. Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembelajaran diperlukan toleransi sebagai pertimbangan dan diperlukan variasi di pelaksanaannya. 2. Prinsip perencanaan pembelajaran. Prinsip-prinsip perencanaan pembelajaran menurut Sagala. A. Pengajar menentukan mengenai apa, kapan, dan bagaimana penerapannya agar belajar sesuai dengan yang diharapkan. B. Terdapat batasan atas dasar tujuan instruksional khusus di mana penerapan kerja ditentukan untuk mendapatkan hasil yang maksimal sesuai proses sasaran pembelajaran. C. Dalam perwujudan dan mendukung aktivitas pembelajaran diperlukan analisis dan mencari informasi yang krusial. D. Adanya persiapan yang dilakukan peserta membicarakan susunan, rencana, serta keputusan dari pembelajaran kepada orang lain yang memiliki keperluan sama. 3. Jenis-jenis perencanaan pembelajaran. Ada beberapa jenis perencanaan pembelajaran. A.
ada perencanaan pembelajaran berdasarkan luas jangkauannya. Yang pertama, perencanaan makro. Perencanaan makro adalah perencanaan dalam skala nasional yang berisi berupa kebijakan-kebijakan yang akan dijalani, tujuan yang hendak dicapai, dan bagaimana cara untuk mencapai tujuan tersebut. Tujuan ini dalam sebuah negara adalah peningkatan sumber daya manusia, yaitu pengembangan sistem pembangunan dan tenaga pendidikan baik secara kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif maksudnya dalam pendidikan harus menghasilkan tenaga yang banyak sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Sedangkan kualitatif adalah tenaga pembangunan yang dihasilkan harus terampil di bidangnya masing-masing dan berjiwa nilai-nilai Pancasila. Menurut Bidharta, dalam perencanaan makro yang menangani adalah pemerintah pusat, bisa juga kelompok tertentu atas petunjuk pemerintah pusat. Beberapa syarat perencanaan makro sebagai berikut. A. Ada tujuan pendidikan nasional dirumuskan dengan jelas yang kemudian dijabarkan menjadi tujuan yang spesifik. B. Dalam memegang peranan utama adalah pemerintah baik dalam pengambilan keputusan serta menciptakan mekanisme kerja yang efektif. C. Sumber pembiayaan harus dengan pengelolaan dari bidang atau sektor yang sudah ada. D. Harus menyusun prioritas yang berhubungan dengan bentuk, tingkat, dan jenis pendidikan. E. Menyediakan waktu sesuai dengan yang telah diprioritaskan dan ditetapkan. F. Adanya penilaian yang terus-menerus dilakukan dan melakukan perbaikan berdasarkan penilaian. G. Bagi pelaksana pendidikan mendapat latihan dengan tugas yang akan dikerjakan. Sebagai contoh, perencanaan pembelajaran makro adalah penerimaan siswa atau siswi, mahasiswa yang secara serentak dan bersamaan berlaku secara nasional. Perencanaan kurikulum inti yang dibuat oleh pemerintah untuk SMA. 2. Perencanaan meso, suatu kebijakan yang dipakai untuk perencanaan makro dengan taraf yang digunakan taraf lebih sedikit, sifatnya rasional, terdapat penjelasan dengan rinci ke dalam acara dengan dimensi taraf sedikit. Perencanaan meso memiliki sifat rasional dengan mengikuti situasi, keadaan kondisi lembaga pusat, daerah, dan wilayah-wilayah. Ketiga, perencanaan mikro. Perencanaan mikro adalah penjabaran dari perencanaan meso, di mana tidak boleh berseberangan dengan perencanaan makro. B. Perencanaan pembelajaran berdasarkan tingkatannya. 1. Perencanaan strategis, strategi yang ada dipakai sebagai pedoman. Perencanaan yang dibuat tidak didasari data statistik, tetapi berdasarkan pada beberapa masukan dari pembuat rencana. 2. Perencanaan manajerial. Manajerial sebagai perencanaan yang dipusatkan untuk pengarahan serta proses penerapan agar tujuan bisa berhasil dicapai secara efektif dan efisien, menggunakan data statistik dan nalar yang ada. 3. Perencanaan operasional. Perencanaan ini dari perencanaan manajerial yang memberi arahan secara nyata dalam suatu proyek perencanaan yang dipusatkan pada tingkatannya. Pada perencanaan operasional tidak diperlukan pendapat seseorang karena berdasarkan dari informasi kuantitatif yang dapat terukur. C. Perencanaan pembelajaran berdasarkan waktu. 1. Perencanaan jangka panjang, terdapat siklus panjang sehingga sifatnya umum dan belum sempurna, terdapat 10 hingga 25 tahun, serta dibuat sebagai arahan perencanaan jangka pendek. 2. Perencanaan jangka menengah. Dalam perencanaan jangka menengah terdapat rencana 5 tahun yang dijelaskan dalam perencanaan tahunan bersifat operasional dan disesuaikan dengan perencanaan jangka pendek. Jangka dari perencanaan menengah ini 4-10 tahun. 3. Perencanaan jangka pendek. Perencanaan jangka pendek, rencana yang dibuat selalu ada pada perencanaan tahunan dan terus berulang, di mana isinya jangka panjang dan jangka pendek. Jangka dari perencanaan jangka pendek ini 1-3 tahun. D. Perencanaan pembelajaran yang lain. 1. Perencanaan permulaan, rencana disusun di awal, di mana perencanaan ini dibuat menyenangkan agar peserta didik senang di lingkungan sekolah.
Dua, perencanaan tahunan yang berfungsi dalam waktu lama, di mana dalam penyusunannya terdapat beberapa langkah, yaitu tujuan pembelajaran yang harus ditentukan, nilai yang diinginkan harus ditentukan, bahan ajar yang tersusun, memilih dan menentukan metode yang akan dipakai dalam proses kegiatan pembelajaran. 3. Perencanaan hari pertama, melaksanakan kegiatan di hari pertama dengan mempersiapkan materi, menyiapkan kursi dan meja, serta melakukan kedekatan. 4. Perencanaan terus-menerus, perencanaan yang berlangsung secara kontinu. 5. Perencanaan bersama perencana yang dilakukan bersama-sama dengan melibatkan seluruh tenaga kependidikan. 6. Mengikutsertakan murid. Perencanaan ini melibatkan peserta didik agar tahu keinginan mereka serta mengetahui apa yang akan menyenangi peserta didik selama pembelajaran. 7. Perencanaan jangka panjang. Terdapat beberapa aspek dalam perencanaan jangka panjang. Tujuan yang akan dicapai, kegiatan belajar yang disusun, ada isi satuan belajar, menyusun satuan belajar, menyeleksi prosedur belajar, memilih metode untuk penilaian, ada rencana lembaga, ada rencana harian dan mingguan. 8. Perencanaan kerja harian. Dalam perencanaan harian berisi memilih metode pembelajaran yang harus disesuaikan tujuan yang hendak dicapai. Teman-teman semua, berdasarkan hasil diskusi kita hari ini, maka dapat kita tarik kesimpulan yaitu perencanaan pembelajaran adalah fondasi yang kuat dalam proses pendidikan. Ini adalah proses yang sistematis, strategis dalam merancang kegiatan belajar mengajar yang efektif dan efisien. Perencanaan yang baik akan memastikan bahwa tujuan pembelajaran tercapai secara optimal, baik bagi guru maupun peserta didik. Perencanaan pembelajaran adalah kunci keberhasilan dalam proses pendidikan. Dengan memahami dimensi, prinsip, dan jenis perencanaan, guru dapat merancang pembelajaran yang inovatif, menarik, dan berpusat pada peserta didik. Perencanaan yang baik akan menghasilkan pembelajaran yang efektif dan bermakna bagi semua pihak yang terlibat. Alhamdulillah, materi pada pertemuan ini telah kita pelajari bersama-sama. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih bagi semua yang sudah mengikuti materi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis ngajar, makan mie ayam enak nih Bu. Ini Bu, ayo. Ibu mau mie ayam ya Bu? Ya, dulu ya. Silakan duduk ya. Iya Ibu. Pulang ngajar Bu? Iya Bu, baru pulang nih. Saya pengen banget jadi guru, tapi saya bingung mau kuliah di mana ya? Soalnya sekarang tempat kuliah mahal-mahal. Bu, anaknya pengen kuliah jurusan keguruan? Iya. Itu nggak usah pusing Bu. Ini ada kampus yang murah banget. Dia gratis biaya pendaftaran, bebas uang gedung, dan perkuliahannya juga fleksibel. Ada reguler A, B, TK, CS, dan biaya perkuliahannya juga blended learning. Dan yang paling penting, biaya perkuliahannya bisa diangsur. Bu, kampusnya tuh udah bagus banget, ditambah fasilitasnya udah lengkap banget. Ada lift, ada eskalator, ada perpustakaan, dan ada auditorium. Anak ibu pengen kuliah jurusan keguruan di Universitas Pamulang, ada program pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Fasilitasnya juga nggak kalah lengkap Bu. Ada ruang podcast, ada lab Pancasila, ada lab cuci. Lengkap banget kan Bu? Terima kasih ya Bu atas informasinya. Alhamdulillah anak saya bisa kuliah kalau kayak gitu.